Berbeda dengan biasanya, jendela transfer berikutnya akan sangat menarik karena melibatkan sejumlah pemain terkenal dan melibatkan pula klub seperti Manchester United, PSG, dan Real Madrid. Beberapa pemain tengah tersendat karirnya dan mereka harus segera pergi demi menyelamatkan masa depannya di sepak bola. Yang pertama adalah Ainsley Maitland-Niles, Arsenal. Pemain pertama yang harus pergi sesegera mungkin adalah pemain muda jebolan Akademi Arsenal ini. Berusia 24 tahun, Ainsley Maitland-Niles beruntung Granit Xhaka cedera sehingga sempat mengisi tempatnya beberapa kali. Tetapi pada musim 2021-22 dia hanya bermain 5 kali saja. 1 kali sebagai starter dalam kemenangan 1-0 atas Norwich City, tim paling lemah di Liga Inggris, 4 kali sebagai pengganti. Dalam 4 peristiwa turun sebagai cadangan itulah 2 berakhir dengan kemenangan 0-1 di Burnley dan 3-1 saat menjamu Spurs. 1 berakhir imbang 0-0 di Brighton dan 1 kali kalah 5-0 di Manchester City. Namun tidak 1 kali pun Ainsley Maitland-Niles mempersembahkan gol maupun assist. Dia lebih sering diturunkan di kompetisi Carabao Cup, 1 kali bermain 90 menit dalam kemenangan 3-0 atas AFC Wimbledon, dan 1 kali lainnya dalam kemenangan telak 0-6 di West Brom. Pada laga di West Brom itulah dia memberi 1 assist. Ainsley Maitland-Niles butuh pergi dari Arsenal selagi masih berada pada usia keemasannya sebelum terlambat. Orang kedua adalah Loris Karius, Liverpool. Inilah penjaga gawang yang tidak ingin masa lalunya diungkit-ungkit lagi. Tetapi tidak terhindarkan setiap kali kita bicara Loris Karius, maka mau tidak mau kita harus menyinggung peristiwa memalukan 2 blunder pada final Liga Champions 2018 yang membuat Liverpool gagal meraih Piala Eropa itu kalah 3-1 di tangan Real Madrid. Sejak final tersebut, Loris Karius kemudian menghabiskan 2 musim berikutnya di Besiktas sebagai pinjaman dan menghabiskan hanya 4 pertandingan pada musim 2020-21 di Union Berlin, sebuah klub Bundesliga. Dengan kiper lulusan Akademi Manchester City itu menempati urutan keempat di belakang Alisson Becker, Kevin Kelleher, dan Adrian, tidak ada jalan lain kecuali dia pergi dari Anfield. Kiper biasanya memiliki usia karir mendekati 40 tahun, tetapi kini Karius sudah 28 tahun dan sebentar lagi tidak akan ada tim yang bersedia menerimanya. Dengan harga pasaran hanya 2 juta euro setara 33 miliar rupiah, inilah saat yang tepat untuk pergi. Phil Jones, Manchester United. Ini adalah musim ke-11 Phil Jones di Manchester United. Mantan bintang Inggris berusia 29 tahun itu hanya memainkan 2 pertandingan Premier League sejak musim 2018-2019 dan bahkan dicoret sama sekali dari skuad Solskjaer untuk 1 fase pada musim 2020-21. Sekarang dia kembali ke skuad, tapi Jones kalah prioritas dibandingkan Raphael Varane, Kapten Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Eric Bailly. Selagi masih di usia keemasannya, Phil Jones masih punya banyak waktu untuk mencatatkan namanya sebagai pemain sepak bola legendaris. Tetapi Phil Jones harus segera pindah. Bermain bagi skuad U23 dan duduk di bangku cadangan untuk laga-laga Carabao Cup tidak masuk ke dalam pikiran Sir Alex Ferguson saat merekrutnya dari Blackburn Rovers. Ross Barkley, Chelsea. Pemain ini memiliki 33 caps bersama tim nasional Inggris, tetapi pada musim 2021-22, Ross Barkley baru turun 1 kali bagi Chelsea 7 menit saja, yaitu pada kemenangan 3-1 atas Aston Villa. Dalam 6 kesempatan sebelumnya di ajang Liga Inggris, Ross Barkley bahkan sama sekali tidak masuk skuad, tidak juga masuk daftar pemain cadangan. Hal ini kontras dengan 48 penampilan di Liga Inggris selama musim 2018-19 dan 2019-20. Dia kini kalah penting dibandingkan Ruben Loftus-Cheek yang kini merebut posisinya sebagai gelandang tengah Chelsea. Ross Barkley tampil hebat sebagai pemain remaja di Everton sebelum bergabung ke The Blues pada tahun 2018, dan dengan usianya sudah mencapai 27 tahun, ini adalah saat yang tepat untuk transfer. Selagi harga jualnya menurut transfermarkt.com hanya 17 juta euro atau setara 280 miliar rupiah. Donny van de Beek, Manchester United.
Waktu pemain muda Belanda ini didatangkan dengan harga 40 juta pound, mendekati 800 miliar rupiah pada tahun 2020, ada harapan sangat besar di pundaknya bahwa dia akan menjadi bintang berikutnya yang bersinar di Manchester United. Tetapi sepanjang musim 2020-2021, dia hanya menjadi starter 4 kali saja di ajang Liga Inggris, 15 kali sisanya sebagai pengganti. Sejak musim 2021-22 dimulai pada bulan Agustus, Donny van de Beek hanya turun bermain 1 kali sebagai pengganti pada kemenangan 4-1 melawan Newcastle United. Sisanya dia dipaksa duduk manis di bangku cadangan. Tetapi Van de Beek sempat dimainkan 90 menit pada kekalahan 0-1 melawan West Ham United pada ajang Carabao Cup dan juga 45 menit babak kedua dalam kekalahan 2-1 di kandang Young Boys pada laga Liga Champions. Tawaran dari Everton ditepis oleh manajemen Setan Merah pada musim panas 2021, tetapi sang pemain Belanda itu harus memaksakan kepindahan pada musim dingin 2022, bahkan jika itu hanya berupa peminjaman. Nama keenam di sini adalah Alexander Lacazette dari Arsenal. Memiliki gaji 3,5 miliar rupiah per minggunya, Alexander Lacazette tengah memasuki musim terakhirnya di Arsenal. Dengan pemain Prancis berusia 30 tahun itu hanya bermain 2 kali saja, keduanya sebagai pengganti pada musim 2021-22, maka transfer akan menjadi pilihan berikutnya. Arsenal tidak ingin kehilangan Lacazette secara gratis, demikian juga mantan pemain Olympique Lyon itu masih ingin kembali ke Liga Prancis selama beberapa tahun terakhir dari karirnya. Penghalang utamanya mungkin adalah harga jualnya. Arsenal akan memaksakan harga mendekati 500 miliar rupiah, sementara harga pasarannya dipatok pada kisaran 362 miliar rupiah saja. The Gunners sudah merancang kedatangan penggantinya, entah Dominic Calvert-Lewin atau Ollie Watkins. Dele Alli, Tottenham Hotspur. Setelah menjadi starter hanya 7 kali saja dalam pertandingan Liga Inggris di bawah Jose Mourinho dan Ryan Mason musim 2020-21, Dele Alli menikmati lebih banyak kesuksesan di bawah Nuno Espirito Santo. Mantan bintang Inggris berusia 25 tahun itu sudah menjadi starter untuk Spurs dalam 6 dari 7 pertandingan Liga, bahkan mencetak gol dalam kemenangan 1-0 atas Wolves. Tetapi cukup adil untuk mengatakan bahwa performa Dele Alli ini belum mencapai harapan seperti saat didatangkan senilai 5 juta pound, 100 miliar rupiah dari MK Dons pada tahun 2015. Dengan potensi yang tidak diragukan lagi, Dele Alli pasti bisa menggunakan transfer musim dingin 2022 untuk memulai kembali karirnya dengan lebih banyak waktu untuk kembali ke timnas Inggris pada tahun-tahun mendatang. Dia sudah menjadi incaran Paris Saint-Germain pada musim dingin 2021 dan Mauricio Pochettino mungkin akan mencoba mendatangkan mantan anak buahnya itu pada kesempatan berikutnya. Paul Pogba, Manchester United. Kontrak Paul Pogba di Old Trafford akan usai pada akhir 2021-22. Pada bulan Januari 2022, Pogba sudah bisa membuka negosiasi dengan klub lain manapun. Dua klub yang selalu dikaitkan dengan kepindahan sang pemain Prancis ini adalah Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Ada dua situasi yang terus-menerus muncul di latar belakang sang pemain. Keluarganya selalu mengatakan agar Pogba melanjutkan mimpi untuk bermain bagi Los Blancos, sesuatu yang sangat real di masa lalu saat pelatih asal Prancis Zinedine Zidane masih berada di Santiago Bernabeu. Tetapi menjadi kurang realistis saat ini di bawah Carlo Ancelotti. Pada sisi lain ada laporan yang mengatakan bahwa Pogba cenderung akan bertahan di Manchester United usai kedatangan Cristiano Ronaldo, menjadikan ada peluang bagi Red Devils untuk meraih trofi besar setelah bertahun-tahun absen. Salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah kedatangan Ronaldo menjadikan Pogba merasa tidak penting lagi dan bukan menjadi pusat perhatian para pendukung. Pemain nomor 9 pada daftar ini adalah Kylian Mbappe PSG. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengisyaratkan raksasa Spanyol itu mungkin akan mencapai kesepakatan dengan Kylian Mbappe pada 1 Januari 2022. Kontrak Mbappe dengan Paris Saint-Germain akan usai pada akhir musim 2021-22 dan Madrid sudah mencoba mengontraknya sebelum musim ini dimulai, namun tawaran mereka ditolak oleh PSG.
Situasi kontrak sang penyerang yang akan berakhir berarti bahwa dia bisa mulai bernegosiasi dengan tim lain mulai 1 Januari 2022. Perez mengatakan kepada sebuah media Spanyol bahwa pada bulan Januari akan ada berita tentang Mbappe. Mudah-mudahan semuanya bisa beres pada 1 Januari, katanya. Namun Marca melaporkan bahwa Perez sedikit mundur dari statementnya itu dengan mengatakan bahwa kata-kata saya disalahartikan. Komentar Florentino Perez memancing amarah dari PSG dengan siapa Real Madrid sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik. Tetapi Mbappe sungguh-sungguh ingin pergi selagi usianya masih muda. Transfer Mbappe ke Los Blancos akan menjadi berita utama jendela transfer mendatang.